Ini saya unshare dulu. Halo teman-teman semua. Wah, banyak juga ya. Sudah 33 orang ya. Ya, tentunya nanti bakal nambah lagi nih yang akan Ya, gabung. Oke, biasa. mungkin kita mulai aja ya, Mas ya. Ya, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman sekalian. Selamat datang di diskusi kasual AM Aparatur Muda tanggal 12 Mei 2020. Nah, hari ini kita sangat beruntung kita kehadiran dua orang aktivis bahasa tapi juga ahli di bidangnya masing-masing, ahli bahasa, yaitu pembicara kita, yaitu Mas Ivan Lanil, Direktur Narabahasa. Hai Mas Ivan, apa kabar? halo. Dan juga nanti akan ada komentator kita yang merupakan juga, ini teman lama, udah lama nggak ketemu juga, tapi ternyata karena diskusi daring ini kita jadi ketemu ya. Hai Mbak Mira. Semoga Hai, halo sehat semua. selalu ya. Ya, Mbak Mira Zakaria ini juga Direktur Sehat, Eksekutif dari Alhamdulillah. Polyglot Indonesia. Satu komunitas yang bergerak di bidang bahasa, orang-orang yang bisa multilingual ya, bisa berbahasa beragam. Jadi nanti bisa teman-teman cek juga. Nah, hari ini sesuai dengan yang teman-teman sudah ketahui, kita akan membahas dinamika bahasa di tengah krisis pandemi. Kita akan mencoba menggali aspek linguistik ataupun mungkin sosiolinguistik ya, mencoba menakar bagaimana sih sebenarnya bahasa itu berperan dalam memobilisasi masyarakat, menggerakkan masyarakat. Karena di zaman pandemi COVID-19 ini kita ketahui kita harus jaga jarak, kita harus KDR gitu, kerja dari rumah, kita harus tinggal di rumah, jaga jarak. Bagaimana sebenarnya, tapi pada saat yang bersamaan kita sering mendengar Inggris gitu ya, kalau dalam bahasanya Mas Ivan. Seperti yang di buku ini, saya juga udah baca nih Mas Ivan, bagaimana istilah-istilah Inggris malah semakin banyak digunakan belakangan ini di tengah situasi pandemik. Ya mungkin karena memang banyak terminologi yang baru ya, yang memang notabene-nya dari luar gitu, dari bahasa Inggris. Mulai dari ada droplet, yang ternyata kalau bahasa Indonesia butiran ludah. Saya pikir itu tidak buruk juga ya untuk kita sebut gitu. Ada misalnya hand sanitizer, penyanitasi tangan, ada pula swab test, tes usap gitu. Kan menarik juga kalau sebenarnya kita gunain gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari aspek leksikal, kita juga pengen mengeksplorasi lagi secara figuratif dan retoris. Gimana sih di media misalnya kita banyak mendengar beberapa perumpamaan seperti terpenjara di rumah lebih baik daripada di ruang isolasi. Bisakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik tapi tidak baku ini bisa mempersuasi orang-orang untuk bisa tetap di rumah? Ada juga secara retoris kita melihat banyak penggunaan trikolon ya. Trikolon artinya tiga kata-kata yang berjajar gitu, seperti stop panik, stop piknik, di rumah tetap asik gitu. Ada ritmenya tersendiri gitu kan. Ada juga misalnya tak mudik bukan karena tak rindu, tapi karena sayang pada ayah dan ibu. Nah, jadi selain fenomena banyak yang Inggris, tapi banyak juga fenomena bahasa yang bisa kita dalami lebih jauh dan kita diskusiin. Nah, berbicara tentang buku ini, teman-teman, jangan lupa kami sampaikan bahwa nanti di akhir presentasi pembicara dan komentator kita, teman-teman akan dipilih pertanyaannya. Pertanyaan terbaik juga akan mendapat buku ini ya. Jadi jangan lupa untuk bisa meninggalkan pertanyaan, baik di forum Zoom ini, di chatnya dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan, atau juga bisa di YouTube. YouTube link kita yang sudah ada di poster, yaitu bisa di-search, bisa dicari di bar YouTube, Aparatur Spasi Muda. Oke, tanpa memperpanjang kata-kata lagi nih, saya akan mempersilakan pembicara kita untuk menyampaikan presentasinya. Oke, silakan Mas Ivan. Terima kasih Mas Niwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waktu pertama saya diberi topik ini, saya agak kaget. Topiknya berat banget.
Terutama beratnya karena sejak dulu itu saya selalu menyebut diri saya apolitis. Artinya saya tidak suka terlalu bercampur tangan dengan politik. Dan salah satu yang terbukti, ini mohon maaf ya, ketika pada banyak sekali kondisi, itu saya melihat pada akhirnya kamus itu tidak banyak bicara ketika seorang politikus bilang artinya ini. Itu. Contoh paling konkret adalah kemarin ketika ada pulang kampung dan mudik. Itu gara-gara Pak Jokowi ngomong itu hebohnya dunia linguistik luar biasa. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Maksudnya ada yang pro membedakan dua itu, ada juga yang tidak. Nah, jadi itu yang salah satu yang membuat saya enggan sebenarnya untuk terlalu mencampuri urusan linguistik yang erat kaitannya dengan politik. Nah, menurut saya topik yang kita bahas ini dekat banget ini dengan urusan politik. Nah, tapi karena saya sudah berjanji untuk memenuhi undangan, akhirnya yang saya lakukan sekarang adalah berusaha memberikan latar belakang pengetahuannya. Nah, nanti silakan kalau misalnya saya kan hanya masalah saya aja yang tidak terlalu senang ngomongin bahasa yang terkait dengan linguistik. Saya yakin hampir semua orang Indonesia senang. Itu silakan. Ini memang tujuan diskusi ini seperti itu. Tapi tolong nanti yang ditangkap dari saya akan menyampaikan latar belakang teorinya. Mungkin latar belakang yang dari pemahaman saya. Nanti silakan dikomentari, terutama dari Mbak Mira. Saya mulai presentasi saya. Nggak banyak kok, tenang aja. Tidak akan sampai 2 jam. Ada tautannya, jadi kalau teman-teman yang tertarik, mungkin nanti dari panitia juga bisa dikirimkan di ruang obrolan. Ini tautannya S.ID Aparatur Muda Tanda Hubung 12 Mei 2020. Jadi biar tidak repot untuk mengambil tangkapan layar, bisa silakan PDF dari presentasinya ini diunduh. Kita mulai dulu dari agenda ya. Ini taklimat yang saya peroleh dari Mas Niwa kemarin. Taklimat bagi yang bingung belum tahu apa, taklimat itu brief. Ada 6 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, bagaimana dinamika penggunaan bahasa selama masa pandemi? Terus kemudian kedua, apakah bahasa media massa sudah sesuai dengan kaidah? Lalu apa tantangan bagi masyarakat dalam memahami istilah baru? Lalu yang keempat, apakah bahasa daerah baik untuk dipakai sebagai alat kampanye? Itu juga salah satu yang kemarin kita lihat ya waktu lagi zamannya pandemi ini. Lalu apakah bahasa baku dapat dipakai untuk menyebarkan pesan? Dan yang terakhir, apa harapan terhadap penggunaan bahasa oleh pemuda Indonesia? Kalau nomor 1 sampai 5 sih sebenarnya cukup nyambung. Nomor 6 itu kalau menurut saya kurang nyambung dengan wacananya, cuma mungkin ya ini pesan yang ingin dititipkan. Nah, berkaitan dengan ke-6 pertanyaan yang dasar, ini saya anggap pertanyaan dasar ya. Nanti kalau misalnya berkembang pertanyaannya waktu diskusi, itu silakan kita bahas. Tapi dari 6 pertanyaan dasar ini, saya coba membuat telaahan. Ini sengaja saya pakai istilah telaahan biar familiar bagi teman-teman aparatur muda. Kalau di tata naskah dinas kan sebutannya telaahan staf ya. Nah, telaahannya apa? Ada 6 hal yang ingin saya angkat. Yang pertama adalah dinamika istilah COVID-19. Kita mulai dari situ dulu ya. Kita lihat gimana sih kemarin dinamika istilahnya, benar nggak sih itu terjadi gonjang-ganjing dunia persilatan. Kemudian kita lihat sebenarnya kalau kita mau bikin istilah, karena tadi kan kita berangkatnya dari istilah ya. Sebenarnya istilah yang bagus itu seperti apa? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah kita punya istilah, langkah berikutnya adalah bagaimana menyosialisasikan istilah tersebut. Makanya kemudian kita mesti mengetahui fungsi bahasa. Lalu dari fungsi bahasa tadi, kita melihat lagi apakah fungsi bahasa itu bisa difasilitasi oleh satu jenis bahasa, yaitu bahasa baku. Kita berusaha mengenali apa yang disebut dengan bahasa yang baik dan benar, lalu dilanjutkan dengan baku yang tidak kaku, itu seperti apa sih? Dan yang terakhir baru saya masuk ke harapan untuk pemuda. Saya akan memulai presentasi ini dengan kutipan dari Nelson Mandela. Beliau adalah presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam. Beliau menyatakan ungkapan ini sebenarnya tidak tepat seperti ini, tapi kurang lebih nadanya kayak gini. Jika Anda berbicara kepada seseorang dalam bahasa yang dipahaminya, pesanmu masuk ke dalam benaknya. Jika Anda berbicara dalam bahasanya sendiri, pesanmu masuk ke dalam hatinya. Apa bedanya bahasa yang dipahaminya dengan bahasanya sendiri?
Sebenarnya Nelson Mandela waktu itu bicara dalam konteks ketika dia sedang ditahan. Kan dia sempat sekitar 7 tahun ya ditahan oleh rezim apartheid di Afrika Selatan. Ketika itu dia diwawancara oleh salah satu media massa di Barat lah. Terus dia ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Afrikaans? Bahasa Afrikaans itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang apartheid, orang kulit putih yang berada di Afrika. Padahal dia orang Sasa, kalau nggak salah nama sukunya itu salah satu suku Buntu. Nah, kenapa dia belajar bahasa Afrikaans? Ini alasannya dia. Kalau dia bisa bicara dia bisa saja bicara kepada para penjaganya itu dengan bahasa Inggris, mereka paham. Tapi ketika dia bisa bicara dengan bahasa Afrikaans, komunikasi dia dengan para penjaga ini jauh lebih lancar. Nah, pernyataan Nelson Mandela ini, saya yakin Mbak Mira akan ngangguk-ngangguk. Ini sudah dikenal oleh para poliglot sebenarnya. Saya contohnya, saya poliglot loh. Saya itu bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya bisa bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Jawa. Walaupun bahasa asingnya cuma satu ya. Cuman itu tetap disebut poliglot. Masing-masing bahasa saya pelajari, tiap-tiap bahasa saya pelajari dengan alasan sendiri-sendiri. Tapi yang paling utama adalah ini, yang pernyataan kedua dari Nelson Mandela ini. Kalau kamu bicara kepada seseorang dengan bahasanya sendiri, pesanmu masuk ke dalam hatinya. Itu yang menyebabkan musikus luar negeri datang ke Indonesia, lalu di tengah konser dia bilang, selamat malam Indonesia, dia bilang kayak gitu. Atau kemarin yang siapa itu, ada tokoh dari Korea Selatan tuh ya, dia sampai menyewa orang buat bisa bikin tweet yang pakai bahasa Indonesia. Buat apa dia melakukan itu? Ya buat menarik penggemarnya. Ketika kita bicara dengan bahasa orang itu, pesan kita akan masuk ke dalam hatinya. Itulah kalau menurut saya jawaban dari pertanyaan apakah bahasa daerah boleh dipakai atau efektif dipakai untuk menyampaikan pesan kampanye. Jawabannya dengan tegas, ya. Nah, ini juga nanti akan bersangkut kepada hal-hal yang lain. Beberapa tahun yang lalu, saya masih aktif sebagai konsultan manajemen risiko. Kemudian saya pernah memberikan pelatihan kepada orang-orang dari salah satu BUMN. Saya nggak usah sebut namanya. Sepanjang acara, saya belum seperti sekarang ya keimanan saya terhadap bahasa Indonesia. Tapi sudah cukup gatel lah kalau melihat orang yang ngomong dicampur-campur. Nah ketika itu di dalam kelas, itu para peserta ya kayak gitu. Ngomongnya campur-campur, terus sering kalau mengajukan, excuse me sir, ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus pada akhirnya kemudian pas selesai acara, waktu mau ujian ya, saya bilang kepada mereka, Bapak dan Ibu, karena saya melihat bahwa Bapak dan Ibu cukup fasih berbahasa Inggris dan tampaknya gemar menggunakan bahasa Inggris, bagaimana kalau kita ujian dalam bahasa Inggris saja? Saya bilang begitu. Mungkin itu akan membuat Bapak dan Ibu akan lebih lancar untuk menjawab. Serempak satu kelas bilang, enggak Pak, enggak. Nah, kita paham bahasa Inggris, kita paham bahasa asing, tapi saya sangat yakin Bapak dan Ibu jauh lebih nyaman ketika membaca sesuatu, ketika berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini juga masuk pesannya Nelson Mandela ini. Kita lihat sekarang dinamika istilah COVID-19. Ini bisa dilihat tanggalnya ya, 22 Maret 2020 itu saya mengirim rangkuman setelah beberapa lama saya membiarkan istilah-istilah ini mengalir, saya membuat rangkuman. Jadi menurut saya yang paling perlu sebenarnya dari semua peristiwa, dari semua hal yang terjadi, itu adalah ada suatu institusi atau ada satu badan, lembaga yang kemudian mengumumkan bahwa ini loh padanan baku dari dari rangkaian istilah yang banyak bermunculan selama ini. Sayangnya itu jarang muncul, itu jarang terjadi. Akhirnya saya mengambil inisiatif pada tanggal 22 Maret, itu karena saya udah gemes banget, saya buat UTAS atau thread yang memberikan padanan-padanan istilah yang banyak digunakan di dalam konteks pandemi ini. Sebenarnya hampir semua itu sudah ada padanannya. Hanya saja tiap orang bisa jadi memiliki pendapat yang berbeda. Nanti saya akan lihatkan akan tunjukkan beberapa hal yang berbeda. Tapi secara umum sebenarnya hampir semua istilah itu sudah ada padanannya. Ini kita lihat ya. COVID-19 itu tetap ditulis seperti itu. Apakah itu mesti disebutkan COVID-19? Jawabannya tidak.
Saya sederhana sekali pertanyaannya. Kalau orang penutur bahasa Inggris, mereka ngomong TNI itu TNI atau TNI? Saya yakin mereka akan ngomongnya TNI. Jadi apa deh yang kelihatan di sana? Suatu bahasa itu mengucapkan suatu singkatan sesuai dengan bagaimana mereka melafalkan huruf di dalam bahasa tersebut. Jadi nggak usah ikut-ikutan bahasa asing menyebutkan BMW itu menjadi BMW, nggak usah. Kecuali kalau memang kita sedang ngomong dalam bahasa Inggris. Contoh nyatanya ya itu aja. Bagaimana orang asing akan melafalkan TNI dan DPR. Apakah mereka akan DPR? Apakah mereka akan DPR? Enggak, mereka melafalkan DPR. Itu. Kenapa mereka boleh? Kita nggak boleh. Itu yang mesti dipikirkan. Coronavirus. Coronavirus itu adalah nama virusnya. Tetapi mesti diingat itu bukan nama ilmiah. Nama ilmiahnya adalah Coronaviridae. Coronavirus itu adalah nama jenis. Nama jenis sama seperti kita menyebut chicken atau kita menyebut bird. Itu boleh saja kita serap. Jadi kalau kita mau memadankan namanya virus corona, pakai K. Nggak usah sok-sokan pakai C juga gara-gara dipikir itu nama. Bukan, itu bukan nama. Lockdown. Lockdown itu waktu itu macam-macam. Ada yang bilang penguncian, ada yang bilang berbagai macam lah. Nah, pada akhirnya kemudian ketemu tiba-tiba pemerintah itu sudah pernah menerbitkan Undang-Undang 6 2018. Saya duga sebenarnya pemerintah pusat tuh waktu itu agak lupa bahwa mereka sudah pernah menerbitkan peraturan ini. Jadi tetap disebutnya lockdown. Padahal sudah spesifik sekali di dalam Undang-Undang 6 tahun 2018 itu dinyatakan istilah karantina wilayah yang definisinya sama persis dengan lockdown. Demikian juga social distancing. Itu juga ada di dalam Undang-Undang 6 tahun 2018. Apa yang kita pelajari dari sini? Yang kita mesti pelajari dari sini adalah sebelum pemerintah atau siapapun itu mengumumkan suatu istilah baru, coba teliti dulu regulasi yang pernah diterbitkan. Dugaan saya sebagian besar istilah itu sudah pernah ada padanannya. Tersembunyi di balik berbagai peraturan yang pernah diterbitkan. Kemudian berikutnya masalah virus. Ini sempat berantem kemarin. Boleh nggak sih corona itu diserap menjadi corona, dituliskan corona? Apakah ini bukan nama? Seperti kalau kita menulisnya kan tetap Coca-Cola. Ngomongnya Coca-Cola, tapi tulisnya tetap Coca-Cola. Nah, saya mencari dong rujukannya. Nah, ini juga mesti kita pelajari bahwa banyak hal, banyak penamaan yang niscaya lebih mudah untuk kita menguraikan bagaimana cara penulisannya dengan tidak terlalu banyak diributkan, tapi diteliti. Orang Indonesia itu terlalu banyak berpendapat, tapi kemudian tidak didukung oleh rujukan apapun. Coba aja buka, cari. Pasti ada sistem penamaannya. Kita tahu ada sistem penamaan binomial, sistem penamaan untuk nama spesies. Itu diatur di dalam pedoman IUPAC. Kan? Untuk virus, itu mereka juga punya pedoman sendiri, yaitu yang dikembangkan oleh ICTV. Kita ikuti itu. Dan ternyata setelah dibongkar-bongkar, di situ ada pernyataan bahwa nama generik virus itu boleh diserap. Jadi ya sudah, aman. Kita bisa menggunakan virus corona. Tuh. Berikutnya, ini adalah bentuk dinamika yang muncul kemarin karena belum adanya rujukan dari pemerintah pusat yang seragam. Banyak orang kemudian berlomba untuk menciptakan istilah. Salah satunya adalah yang kreatif menciptakan kata kuncitara. Coba lihat di situ yang dilingkari untuk padanan lockdown. Itu akronim dari kunci sementara. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini, dalam kondisi ketika suatu istilah itu belum punya padanan resmi dari pemerintah, biasanya banyak orang yang akan berlomba-lomba untuk mencari padanannya. Itu lazim terjadi. Selanjutnya, ini juga satu lagi yang muncul kemarin. Di tengah suasana resmi, kadang-kadang orang namanya nyari hiburan ya, muncul suatu istilah covidiot. Itu maksudnya coronavirus idiot, orang yang tidak memperhatikan masalah virus corona. Nah, kemudian dicari padanannya, ketemulah coronorak. Kalau menurut saya, istilah-istilah seperti ini pasti menarik perhatian massa. Kenapa? Karena lucu. Orang itu pergi ke media sosial untuk nyari kelucuan. Nggak ada orang yang untuk nyari serius tuh jarang lah, kecuali emang sengaja nyari berantem ya. Nah,
Istilah-istilah semacam ini kerap muncul, meme-meme atau istilah baru yang lucu, dan belakangan itu kadang-kadang suka muncul yang disebut kalau dalam istilah linguistik itu bakronim atau kerata bahasa. Itu artinya kita berusaha mendefinisikan suatu kata seolah-olah itu adalah akronim. Misal, beberapa bulan yang lalu itu pernah heboh orang bilang, pada umur berapa kamu tahu bahwa pergedel adalah persatuan goreng dan apa gitu, saya lupa gitu. Nah itu namanya kerata bahasa, nyari-nyari. Itu sama seperti orang bilang, saya benci sama kamu. Terus dijawab, oh iya terima kasih, kamu benar-benar cinta ya sama saya. Itu namanya kerata bahasa. Berusaha mencari mengartikan suatu kata dengan menganggap itu adalah akronim. Ini tadi yang dilakukan oleh individu ya. Kemudian sekarang kita lihat yang dilakukan oleh instansi. Instansi itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Pertanyaan yang paling sering diajukan orang, singkatan COVID-19 itu ditulis dengan huruf kapital, hanya kata pertamanya yang diawali huruf kapital atau semuanya huruf kecil. Tuh. Kalau kita mengikuti kaidah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kita mesti melihat dulu COVID-19 itu apa. Setelah kita lihat, dia itu akronim. Artinya dia bisa dilafalkan seperti kata kan. Dia bukan yang kita sebutkan COVID. Nah itu yang disebut singkatan. Seperti DPR, itu singkatan. Nah untuk akronim, cara penulisannya ada dua. Yang pertama dia diawali huruf kapital, hanya diawali huruf kapital atau huruf kecil semua. Kapan dia diawali oleh huruf kapital? Ketika dia digunakan sebagai nama. Contohnya Bappenas. Bappenas itu akronim. Jadi nama Bappenas itu diawali huruf kapital. Kemendikbud itu akronim. Karena bisa dilafalkan seperti kata ya. Tapi misalnya PAN-RB itu singkatan. Itu kita menyebutnya PAN-RB kan, RB. Ini jadi berdasarkan kaidah PUEBI, harusnya penulisan COVID-19 itu huruf kecil semua. Mengapa? Karena dia bukan nama. Dia itu seperti saya bilang tadi, seperti bison, tuberkulosis, dan lain-lain. Nah, tapi untuk singkatan COVID-19, kalau menurut saya paling bagus itu mengikuti bagaimana WHO menulis. Karena WHO itu organisasi yang membuatnya kok kita mengikuti kan cara orang menulis sesuatu. Misalnya sampai sekarang kita tetap menulis Soekarno karena Bung Karno belum pernah mengubah akta beliau. Beliau tetap menggunakan OE walaupun ejaan kita berubah. Ya sudah, ikuti aja, nggak perlu repot-repot cari kaidah. WHO menuliskannya COVID-19 dengan huruf kapital semua, ya kita ikuti. Terus kemudian Undang-Undang 6 tahun 2018. Ini undang-undang yang kelupaan menurut saya. Waktu pertama mau wabah, orang-orang mungkin panik, lupa ngecek bahwa oh ternyata kita sudah pernah buat peraturannya. Dan di situ banyak istilah yang sudah dibakukan. Contohnya tadi kan pembatasan sosial berskala besar. Itu sudah ada di dalam undang-undang ini. Demikian juga dengan karantina wilayah yang untuk penerjemahan dari lockdown. Lalu juga di situ sudah dibedakan apa bedanya isolasi dengan karantina. Sudah tahu bedanya? Kalau karantina itu orangnya sehat, isolasi itu orangnya sakit. Bedanya itu aja. Nah, mulailah kemudian instansi-instansi pemerintah itu mulai untuk mengampanyekan, terutama Badan Bahasa. Setelah beberapa hari banyak orang bertengkar mengenai istilah, mulai terbit. Mungkin juga menunggu kepastian ya, karena saya menyadari bahwa kalau di instansi itu kan memang tanggung jawabnya lebih besar, harus minta izin segala macam. Akhirnya untunglah tidak berapa lama setelah itu mulai nih kampanye-kampanye dilakukan oleh Badan Bahasa untuk memberitahu ini loh singkatan-singkatan yang benarnya. Terus kemudian yang menarik juga adalah mulai juga nih banyak baik Kemenkes kalau nggak salah itu banyak menerbitkan brosur-brosur dalam bahasa-bahasa daerah. Dan seperti tadi saya sampaikan pada bagian awal yang menurut Nelson Mandela tadi, pendekatan ini kalau menurut saya luar biasa bagus. Karena pertama, bahasa daerah itu cukup banyak orang yang lebih mudah untuk memahaminya. Survei BPS tahun 2010 yang baru masih jalan kan 2020, itu menyatakan bahwa jumlah orang Indonesia yang
menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia, artinya begitu lahir dia menggunakan bahasa Indonesia, itu jumlahnya itu masih sedikit sekali. Kalau saya nggak salah jumlahnya itu baru 40 juta dari 210 juta penduduk Indonesia tempo hari waktu itu. Nah, jadi pendekatan untuk menggunakan bahasa daerah untuk menyampaikan suatu pesan pemerintah kepada masyarakat, itu menurut saya sangat bagus dan sangat efektif harusnya. Nah, yang mesti dipikirkan adalah prioritas. Badan Bahasa pernah mengeluarkan 10 bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia. Jadi kalau waktu teman-teman terbatas, upayanya harus difokuskan, itu kita bisa batasi untuk 10 atau 11 kalau saya nggak salah. 11 bahasa yang paling banyak penuturnya di Indonesia. Mungkin bisa difokuskan ke sana. Nah, setelah kita lihat tadi fenomena peristilahan, sekarang kita masuk ke dalam pembentukan istilah. Ini saya cepat saja, ternyata lama ya, udah 1631. Pedoman umum pembentukan istilah sudah ada. Ini diterbitkan oleh Badan Bahasa, dia mengatur 5 kriteria pembentukan istilah, yaitu tepat, singkat, baik, eofonis. Eofonis ini artinya enak didengar, dan sesuai dengan kaidah. Ini 5 kriteria. Kalau teman-teman berniat, itu bisa coba cari pedoman umum pembentukan istilah, bisa dicari di Google, itu insya Allah pasti ketemu. Nah, setelah kita tahu kriterianya apa, kita lihat sekarang teknik pembentukannya. Kalau di dalam pedoman umum pembentukan istilah ini ada 2 yang tetap dimasukkan, yaitu pemantapan dan preka ciptaan. Ini sebenarnya tujuannya bukan istilah yang dari bahasa asing, tapi istilah yang muncul dari Indonesia sendiri. Jadi mungkin kita fokus ke pemadanan dulu ya. Ini adalah istilah yang kita serap dari luar. Kita sebutnya payungnya adalah pemadanan. Orang-orang sering keliru antara padanan dengan sinonim. Kalau hujan itu padanannya apa? Terus jawabannya rinai gitu misalnya. Itu keliru. Harusnya kalau ditanya apa padanan hujan dalam bahasa apa? Kita tanya dulu. Dalam bahasa Inggris adalah rain misalnya. Nah, jadi padanan adalah kata yang memiliki arti sama dalam 2 bahasa yang berbeda. Sinonim itu kata yang memiliki arti sama dalam bahasa yang sama. Nah, payung pemadanan ini diwujudkan dalam 2 bentuk. Yang pertama penyerapan, yang kedua penerjemahan. Penyerapan ini paling gampang. Kalau kita misalnya inilah yang banyak teman-teman tahu itu netizen. Netizen itu kan kita serap ya mentah-mentah. Atau internet, itu juga kita serap mentah-mentah. Kadang-kadang ada penyerapan dengan penyesuaian ejaan. Misalnya dari design yang tulisannya DESIGN menjadi desain. Nah itu penyerapan. Kalau penyerapan gampang kan? Yang sulit itu adalah penerjemahan. Penerjemahan ini penerjemahan biasanya dilakukan ketika penyerapan tidak memungkinkan. Misalnya kata beautification. Sebenarnya kalau akhiran shen dalam bahasa Inggris itu kita serap menjadi si kan. Tapi EAU, urutan vokal EAU dalam bahasa Inggris itu tidak lazim untuk diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyebut beautifikasi, itu nggak bisa. Tidak sesuai dengan pola kosakata yang mudah dipahami oleh orang Indonesia. Nah, ketika itu terjadi, yang dilakukan adalah penerjemahan. Penerjemahan ini beragam tekniknya. Misalnya dari gadget menjadi gawai, dari bungee jumping menjadi terjun lenting, dari catcalling menjadi pelucahan, dari social distancing, distance itu jarak ya, bukan batas sebenarnya. Tapi kemudian dipadankan dengan pembatasan sosial. Mengapa? Karena kalau penjarakan sosial itu bisa ambigu. Kan orang nanti bisa aja melafalkan penjarakan sosial, maksudnya kata dasarnya penjara. Nah itu banyak pertimbangan di sana. Itu penerjemahan. Biar teman-teman tahu sedikit lah dasar pemadanan seperti apa. Kemudian, nah ini kita masuk ke dalam fungsi bahasa. Setelah tadi kita melihat dinamika peristilahan, langkah berikutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara membentuk istilah adalah bagaimana menyosialisasikan atau membuat orang lain paham istilah tersebut. Disinilah masuk fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada 3, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat ekspresi, dan sebagai alat sosial. Sebagai alat sosial, bahasa bisa menjadi identitas untuk suatu kelompok,
bisa juga digunakan untuk mengikatkan diri ke kelompok tersebut, misalnya yang digunakan oleh bahasa prokem atau bahasa alay, itu kan tujuannya pada awalnya adalah untuk membentuk identitas kan. Bisa juga untuk membuat persuasi. Nah, jadi kalau kita mau menyasar fungsi bahasa untuk memengaruhi massa, kita akan mengoptimalkan fungsi bahasa sebagai alat sosial. Itu yang akan kita gunakan. Untuk bisa melakukan itu, kita mesti mengetahui dulu sifat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa diglosia, kondisi diglosia. Itu adalah kondisi ketika dalam satu bahasa seolah-olah ada dua ragam yang berbeda jauh. Satu ragam formal, satu lagi ragam informal. Kalau teman-teman perhatikan dulu sebelum mungkin bekerja, kebanyakan dari kita pasti lebih terbiasanya dengan ragam informal kan. Kita kebanyakan baru belajar bahasa ragam formal ketika kita masuk dalam dunia kerja. Disitulah kita belajar bahwa yang baku misalnya tahu. Dua-duanya saya sudah tahu. Jadi tidak membedakan antara tahu yang makanan dengan tahu yang artinya mengerti. Mungkin dulu kita pikir tahu yang artinya mengerti tidak pakai H, tapi U saja. Padahal sama saja. Nah, ini juga sumber kegagapan orang Indonesia. Karena tidak terbiasa untuk bicara ragam formal, ketika dipaksa untuk dituntut untuk berbahasa dalam ragam formal, khususnya dalam ragam lisan, banyak orang yang kagok, banyak orang yang belum terbiasa. Itu yang kita perhatikan dialami oleh para aktris atau aktor yang muncul di televisi. Coba deh perhatikan, mereka itu kalau bicara ya seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap dengan temannya. Padahal bukan semua pemirsa itu adalah temannya dia kan. Ada yang umurnya lebih tua, ada yang segala macam. Jadi itu yang membuat kagok. Nah, disinilah kenapa para pendiri atau para perintis bahasa Indonesia berpikiran visioner dan mereka menelurkan istilah yang disebut baik dan benar. Kedua kata ini tidak dibuat secara sembarangan. Baik itu punya makna sesuai dengan konteks, benar itu sesuai dengan kaidah. Kita harus bisa memilih kapan kita menggunakan suatu ragam tertentu. Misalnya secara sosial, ini ada ragam resmi, ragam santai, dan ragam akrab. Dalam bentuk media, ragam bahasa yang kita sampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan itu berbeda. Medsos itu adalah hibrida dari kedua media tersebut. Kemudian dari segi bidang, ada ragam bahasa ilmiah, bisnis, jurnalistik, dan lain-lain. Dari segi kelompok, kalau teman-teman ada yang komunitasnya adalah komunitas dari suku masing-masing, misalnya komunitas berbahasa Jawa, berbahasa Minang, berbahasa Sunda, Makassar, dan lain-lain, itu pasti gaya berbicaranya juga akan berbeda. Mungkin sedikit-sedikit dicampur dengan bahasa daerah masing-masing. Terus juga kelompok yang menggunakan bahasa slang. Dari segi suasana juga begitu. Jadi seorang komunikator yang baik, dia akan bisa menentukan dengan ragam apa dia harus bicara kepada audiensnya. Itu baik sesuai konteks. Selanjutnya kita lihat benar sesuai kaidah. Kalau kaidah dalam bahasa Indonesia ada 4 yang paling utama. Yaitu yang pertama tata bahasa, yang kedua ejaan, yang ketiga kata baku, dan yang keempat tata istilah. Jadi ini tolong dipahami biar teman-teman nggak salah lagi. Jadi misalnya bilang gini, oh itu titik komanya nggak sesuai itu dengan KBBI. Itu ngarang. Karena di KBBI tidak diatur mengenai penulisan titik koma. Penulisan titik koma diaturnya dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa yang diatur dalam tata bahasa? Itu kalau kita bilang misalnya ada orang menyebut, itu bukan masalah. Ada orang menyebut, itu tidak masalah. Itu keliru. Karena kata tidak itu harus dipasangkan dengan kata kerja. Bentuk lengkapnya sebenarnya itu tidak ada masalah. Kalau ada kan itu memang kata kerja kan. Harusnya kalau kita mau memasangkan dengan kata masalah yang merupakan kata benda, kita menggunakan kata bukan. Jadi itu bukan masalah. Nah, itu yang diatur dalam tata bahasa. Hal sederhana, tapi saya yakin ada di antara teman-teman yang bilang, oh gitu ya. Nah, bahasa Indonesia itu punya tata bahasa. Sayangnya entah bagaimana itu hilang dalam ingatan kita. Mungkin waktu SD, SMP sempat belajar, tapi ya seiring dengan bertambahnya umur, ya saya maklum kalau itu aus. Setelah setelah kita mengetahui benar, baik dan benar, berikutnya
kita mesti memperhatikan, kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya kita bisa tetap berbahasa yang baku, artinya sesuai dengan kaidah, tetapi tidak terdengar kaku. Itu hal atau itu persepsi yang muncul di kepala orang saat ini ketika mereka mendengar seseorang yang bicara dengan bahasa yang baku. Saya pernah bertanya lewat Twitter. Survei diikuti cukup banyak orang ya, ini ada 9.600 orang. Bagaimana sebaiknya ragam bahasa yang dipakai akun media sosial pemerintah? Ini besok kebetulan di Kemenlu juga saya akan menyampaikan materi ini juga ya. Kemenkeu, maaf, Kemenkeu. Bagaimana sebaiknya ragam bahasa yang dipakai akun media sosial pemerintah? Tadinya saya pikir kebanyakan orang akan memilih informal. Karena saya lihat yang laku itu seperti TNI AU, ya, itu yang cukup ramai dikerbuti orang ya. Atau Ditjen Pajak, itu juga yang banyak dikerbuti orang. Itu menurut saya ragam bahasa yang mereka pakai informal. Tapi ternyata, lihat teman-teman bisa lihat sendiri, 68% tetap memilih formal tetapi tidak kaku. Apa yang bisa kita lihat di sini? Orang-orang itu tetap di tengah media sosial yang menyerbu, yang ketika orang berpikir bahwa bahasa baku itu tidak lagi laku, ternyata banyak orang yang merasa bahwa paling tidak akun media sosial pemerintah itu harus tetap mempertahankan harga dirinya dengan menggunakan bahasa yang baku. Tetapi untuk menyikapi suasana media sosial yang diminta adalah tidak kaku. Nah, ini yang susah. Bagaimana caranya kita bisa berbicara baku tetapi tidak kaku? Saya punya beberapa kiat. Yang pertama, harus tahu dulu kaidah bahasa. Itu kita perlu tahu. Ketika kita melanggar suatu kaidah bahasa kita melanggar suatu kaidah bahasa, tapi kita tahu yang benarnya itu seperti apa, itu kita melakukan pelanggaran tersebut dengan sadar, dengan tujuan tertentu. Yang celakanya adalah banyak orang yang melakukan pelanggaran kaidah, habis itu bilang, terserah, yang penting kan pesannya nyampe. Gitu. Ada perbedaan antara suatu rangkaian kata, rangkaian kalimat yang disusun dengan apik, dengan runtut, dengan ketika kita membaca tulisan yang dibuat dengan berantakan. Ada perbedaan kenikmatan di sana. Nah, setelah menguasai kaidah, langkah berikutnya adalah kuasai atau perbanyak diksi atau kosakata. Sebagai orang Indonesia, kita belum tentu menguasai 120.000 kata yang ada dalam KBBI. Ya memang belum sebanyak Oxford yang sudah melebihi 1 juta, tapi 120.000 itu banyak loh. Tadi dari apa yang saya sampaikan saja, mungkin banyak di antara teman-teman yang belum tahu apa artinya lucah, apa artinya rinai, apa artinya rudin, apa artinya lejar, apa artinya tarikh. Tarikh mungkin yang belajar bahasa Arab tahu ya, itu tanggal. Apa artinya candra. Banyak sekali kosakata bahasa Indonesia yang indah yang tidak pernah kita eksplorasi. Malah kita sibuk mengeksplorasi kosakata bahasa lain. Nah, setelah itu berikutnya belajarlah untuk menyusun struktur kalimat yang apik. Bagaimana caranya? Cara terbaik untuk belajar itu pakai konsep, mungkin sering dengar ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana menerapkan itu dalam struktur kalimat? Pelajari bagaimana penulis-penulis kenamaan membuat kalimatnya. Bacalah buku-bukunya Dewi Lestari. Bacalah buku-bukunya Leila Eskudori. Bacalah buku-bukunya Andrea Hirata. Kemudian tidak hanya membaca, coba salin. Dengan menyalin, kita itu akan merasakan bagaimana kalimat-kalimat indah itu mengalir dari jemari kita. Seolah-olah kita yang buat, padahal kita nyalin. Tapi dengan seperti itu, kita akan jemari kita, mata kita akan terbiasa dengan sesuatu yang kalimat yang indah. Itu untuk struktur kalimat. Berikutnya bahasa Indonesia itu kaya dengan kata seru. Kalau ditanya, boleh nggak besok saya ke rumah kamu? Jawabannya itu bisa, boleh dong, tegas. Boleh deh, bisa juga, boleh sih. Beda nggak artinya? Apakah kita bisa menangkap makna yang terkandung di balik pernyataan yang seolah-olah sama tersebut? Kita bisa. Tapi coba definisikan apa bedanya dong, deh, dan sih. Saya jamin kesulitan. Ya mungkin bisa, cuman benar juga ya, beda ya. Apa bedanya ya? Pikir-pikir. Bisa. Dong itu tegas, kan? Deh itu ada ragu. Sih itu sebenarnya enggan tapi terpaksa. Nah, kata seru ini bisa kita gunakan untuk membuat kalimat kita yang baku itu menjadi lebih lentur. Kemudian kata sapaan.
Kalau sekarang kata sapaan yang paling beken itu kan adalah kak, sis, bro. Sebenarnya banyak lagi kata sapaan yang lain. Misalnya pak, bro juga bisa dipakai. Tapi intinya kata sapaan itu membuat orang itu akrab dengan kita. Terus emoji. Tentu saja di dalam surat dinas tidak mungkin ya pakai emoji. Tidak mungkin juga pakai kata sapaan. Kata sapaan mungkin, tidak mungkin pakai kata seru. Mungkin nggak ya surat dinas? Mungkin aja. Emoji bisa kita gunakan dalam media sosial atau WA. Itu bisa. Alih kode. Alih kode ini beda dengan campur kode. Alih kode adalah menggunakan bahasa yang berbeda dalam satu kalimat. Misalnya, saya bicara seperti ini, terus di tengah jalan tiba-tiba saya perlu menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. So then I spoke in English. Itu bisa. Itu disebut alih kode. Alih kode ini bisa kita gunakan untuk membuat dramatisasi, membuat efek dramatis, atau bisa juga untuk mengakrabkan diri dengan audiens. Nah, yang terakhir, ya 45 menit, mohon maaf agak kelamaan. Harapan bagi pemuda. Agak susah buat saya ya menyatakan harapannya banyak, tapi mungkin tidak relevan. Oke lah, saya berusaha menyingkat saja. Saya berangkat dari survei yang pernah saya lakukan. Saya pernah melakukan survei tahun 2016, sudah lama, saya belum mengulang lagi. Saya bertanya, apa penyebab utama kesalahan dalam berbahasa Indonesia? Coba dong teman-teman lihat, nomor satunya apa? Tidak peduli. Sedih ya bacanya. Tapi memang itu kenyataan pahit yang mesti kita hadapi. Banyak orang yang tidak peduli masalah berbahasa. Padahal menurut saya, bahasa itu kunci kesuksesan karir. Saya dulu pemrogram komputer. Pada tahun 2006, saya malas untuk berbicara kepada orang lain. Saya lebih memilih untuk bercakap-cakap dengan komputer. Saya malas untuk menulis, saya malas untuk berbicara. Kemudian yang menyadarkan saya bahwa berlatih berbicara itu perlu untuk menyampaikan gagasan adalah ketika saya menulis di Wikipedia Bahasa Indonesia. Di sana saya sadar, sepintar apapun orang, kepintarannya itu tidak akan ada artinya ketika dia tidak mampu untuk menuliskan itu, menuangkan gagasannya. Itu dalam bentuk tulis. Lebih-lebih lagi ketika dia tidak mampu untuk menyampaikan hal tersebut. Orang pintar nih, dia disuruh membuat telahan staff. Terus diminta presentasi oleh atasannya. Dia nggak bisa, gagap. Itu penilaiannya kan akan berkurang kan di sana kan. Dia tidak akan bisa terlihat potensi optimalnya. Makanya kemudian narabahasa yang kami gunakan, ini institusi saya ya, ini yang kami gunakan sebagai moto adalah kuasai bahasa, kuasai dunia. Karena kami percaya bahwa dengan menguasai bahasa, semua orang bisa menguasai dunia. Dunia apapun yang dia geluti, termasuk dunia kerja. Jadi modal utama adalah peduli. Peduli dengan kualitas berbahasa kita. Terus kemudian yang kedua, tidak tahu aturannya, ini oke lah. Sekarang sudah banyak rujukan, bisa dipelajari, bisa nanya kepada saya di Twitter dan lain-lain. Pesan pertama saya itu, pedulilah dengan keterampilan bahasa karena itu akan menunjang karir Anda. Lalu yang kedua, ini lagi-lagi dasarnya adalah jajak pendapat. Teman-teman lihat di sini ada 4 keterampilan bahasa. Saya tanya di antara keempat ini mana yang menurut Anda paling diperlukan. Ternyata yang lain itu kurang lebih sama semua jawabannya ya. Menyimak, berbicara, menulis. Yang paling rendah apa lihat di sini? Yang paling rendah adalah minat untuk membaca. Terbukti kan bahwa orang Indonesia itu tidak suka baca. Kita suka membeli bacaan, tetapi pulang ke rumah itu boro-boro dibuka dari sampul, tidak kita buka dari sampul, kita taruh di lemari bertahun-tahun. Itu namanya sundoku. Insaflah dari kesesatan itu, sampai di rumah nanti tolong buka buku-buku yang sudah tidak bernapas itu, dan biarkan mereka menghirup udara bebas. Bebaskan juga pengetahuan Anda dengan membaca buku. Itu pesan saya, 2. Harapan bagi pemuda yaitu peduli dengan kualitas bahasa, dan yang kedua rajinlah membaca karena itu yang akan membuka dunia. Terakhir, ini selalu ada pada semua tayangan presentasi saya. Kita itu kebanyakan triglot. Kita menguasai bahasa ibu waktu kita bahasa daerah waktu kita masih kecil, terus kemudian kita belajar bahasa Indonesia dan terakhir kita belajar bahasa asing. Paling tidak cobalah tempatkan ketiga bahasa ini pada porsinya masing-masing. Utamakan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia.
yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan 270 juta penduduk Indonesia. Lestarikan bahasa daerah, sayang kalau 718 bahasa daerah di Indonesia itu nanti punah. Walaupun ya kalau ditanya berapa lama, ya lama ya, selagi masih ada orang yang lahir di kampung ya masih bisa. Cuman kan jumlahnya lama-lama akan menurun. Bagaimana cara melestarikan bahasa daerah? Nomor satu, yang paling penting ajarkan, kalau ada yang sudah punya anak, ajarkan kepada anak Anda. Meskipun mungkin orang tuanya perkawinan campuran, suku A dan suku B, kalau anak itu jadi lebih kaya kan, dia bisa menguasai 2 bahasa daerah. Dan yang terakhir, kuasai bahasa asing. Karena itu pintu kita untuk mencapai dunia, jendela, dan yang juga penting, kalau kita tidak menguasai bahasa asing, nanti terbalik. Orang-orang asing itu yang akan menguasai bahasa kita dan juga akan menguasai kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga tidak membosankan. Mohon maaf agak panjang. Mudah-mudahan cukup mencerahkan dan bisa memotivasi teman-teman. Silakan Mbak Mira atau Mas Ya, Niwa. ya, terima kasih banyak Mas Ivan. Luar biasa banget presentasinya, sangat padat dan lengkap ya. Terutama tadi saya menggarisbawahi pentingnya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baku tapi tidak kaku. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas. Dan Mas Ivan ini juga seorang peneroka bahasa Indonesia tapi juga pedantis ya. Tadi saya sempat mau nanya tuh, kenapa social distancing dengan social restriction gitu, kalau kita di media dan yang kita gunakan sehari itu sama gitu, tapi udah dijelaskan tadi. Dan bagaimana Ada. juga ya, bagaimana juga tadi saya sempat mau nanya, jadi kenapa sih fenomena nginggris itu semakin banyak terkesannya ya belakangan ini? Tadi ya antara lain sudah disebutkan kan, bagaimana di survei itu mungkin merefleksikan gitu ya Mas ya. Mungkin Ya. kepedulian kita masih rendah, membaca kita lebih banyak menyimak saja, dan yang kita simak mungkin juga adalah bahasa-bahasa yang asing dan bahasa serapannya mungkin tidak terlalu kita dengarkan, dan oleh karena itu Ya. tidak kita gunakan. Padahal kan sebenarnya itu menjadi intellectual exercise ya, atau sebuah latihan intelektual gitu, untuk menggunakan bahasa diri sendiri, menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, berikutnya kita juga beruntung nih punya komentator Mbak Mira Zakaria. Silakan, hai Mbak Mira. Halo. Oke, kita bisa dengar dengan jelas kok. Silakan. Gimana nih Iya, komentarnya? ini sambungannya dari yang poin terakhir bagus sekali ya. Soalnya soal menginggris, bahasa asing dan lain-lain. Dan terima kasih Mas Ivan juga, saya bisa ikut menyimak kembali segala macam dan mempelajari apa saja yang menjadi kaidah untuk yang bahasa Indonesia yang perlu kita ikut perhatikan ya. Mungkin saya mulai dari permasalahan Inggris menginggris dan model-model berbicara dan campur bahasa. Saya ngelihat fenomena ini sebenarnya dengan dua sisi ya. Dari satu sisi saya tahu bahwa banyak memang mungkin punya kesempatan sekarang menggunakan bahasa Inggris karena baru kebiasaan, baru terekspos dengan segala macam media, nggak hanya di Indonesia tapi dari TV, dari mau itu dari Netflix atau mau dari layanan yang berlangganan lainnya yang kita bisa gunakan, di mana kami bisa mendapatkan informasi lebih baik, gitu. Maksudnya lebih banyak, bukan lebih baik, belum tentu itu soalnya. Otomatis dengan generasi yang datang dan dibesarkan di masa tersebut, bahasa itu mulai tercampur-campur gitu, karena kita menyerap informasi, lalu kami juga menyerap informasi dari yang sumber resmi, dan kami tetap menjalankan atau menggunakan bahasa yang memang seharian, mau itu di sekolah dengan bahasa Indonesia, tapi juga kembali lagi kalau kita di rumah apa kita menggunakan bahasa Indonesia atau yang lain-lainnya. Nah, sering kalinya kita juga ketemu misalnya satu forum di mana level bahasa dari orang yang kita temui mungkin satu ada kalanya kita sama homogen, atau misalnya dalam hal ya ada yang bisa sama-sama, misalnya saya saya bisa bahasa Inggris juga, maka misalnya saya mungkin akan kadang-kadang menyalahi aturan
bahasa dan akhirnya ada beberapa kata-kata bahasa Inggris yang ikut muncul gitu ya. Itu kemungkinan dari segi bahasa, tapi ada di hal lain juga sering kalinya kita kalau misalnya apalagi nggak di kota besar, kita baiknya memang menggunakan bahasa yang digunakan setempat, mau itu hanya dengan sapaan yang kita memang kita tahu, walaupun saya misalnya tidak berbicara dalam bahasa daerahnya atau bagaimana, itu akan sangat menentukan dalam aspek penerimaan pesan ya. Tadi udah disinggung sama Kang Ivan bahwa alangkah pentingnya kalau misalnya menyampaikan suatu pesan itu dalam bahasa yang bisa ditelaah dan bisa dipahami dan bisa dirasakan sebenarnya oleh penutur bahasa di sana gitu, oleh pendengarnya gitu. Jadi otomatis pesannya itu tidak akan cuma masuk ke dalam pikiran, di mana misalnya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu, tapi juga akan istilahnya terasosiasi sama makna. Jadi itu sebenarnya yang sangat penting di dalam segi komunikasi. Nah ini kebetulan karena saya juga bekerja di bidang komunikasi dan melihat juga aspek hal tersebut itu sangat penting. Salah satu hal yang mungkin juga crucial atau sangat penting. Maaf, saya juga mulai bercampur-campur bahasa, tapi itu kayaknya udah Ivan juga udah tahu ya, itu kebiasaan saya seperti itu. Nggak apa-apa Mbak Mira. Jadi saya ngelihatnya kalau dari segi komunikasi sendiri, kan sebenarnya kalau kita ingin menyampaikan suatu pesan, itu kan kita harus mempertimbangkan dengan siapa ya kita berbicara. Nah ini sekarang dalam segi atau dengan di masa pandemi seperti ini, pentingnya untuk keseluruhan masyarakat Indonesia untuk bisa memahami pesan-pesan dalam supaya itu sesuai dengan pemahaman mereka, supaya lebih cepat tersampaikan. Nah itu pasti datangnya dengan sejumlah kompleksitas yang harus dihadapin oleh pemerintah, mau itu pun atau misalnya instansi-instansi lain yang membantu menyalurkan bantuan, berkomunikasi, dan lain-lain. Diperlukan kita memahami pada saat menyusun suatu pesan dengan cara apa kita bisa menyampaikan hal tersebut, dengan gaya bahasa seperti apa yang kita bisa menyampaikan supaya cepat diserap. Di masa seperti ini, pesan-pesan kan dari segi derajat itu jadi sangat penting ya, jadi sangat penting dan sangat genting juga untuk disampaikan, sehingga perlu waktu yang sangat singkat untuk penyampaian pesan tersebut. Nah, kalau untuk dari segi orang-orang yang misalnya lebih banyak berbahasa daerah, pasti punya kesulitan untuk istilahnya mencerna lebih banyak yang memang dari channel-channel resmi, informasi dari channel-channel resmi yang kita sudah dapat ya, misalnya melalui TV, dari media atau dari yang lainnya, dan kadang itu mungkin kurang konteksnya untuk dipahami. Kesulitannya adalah apakah kita cukup banyak istilahnya misalnya teman-teman media atau misalnya lembaga yang bisa ikut membantu untuk turun tangan untuk menerjemahkan segala macam hal. Perlu dipertimbangkan, itu pasti salah satu aspeknya itu adalah dari segi biaya ya. Saya mengerti sekali bahwa cepatnya menyampaikan informasi dengan cepatnya mendapatkan informasinya itu ada tersambung dengan effort yang kita bisa lakukan, atau semua dana atau semua resources lainnya yang kita perlukan untuk bisa menyampaikan pesan. Orang-orang yang dengan bahasa daerah
ataupun dengan bahasa Indonesia atau siapapun gitu. Kita menggunakan bahasa apa saja itu sebenarnya menjadi hak asasi kita untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat, apalagi kalau itu menyangkut hal yang bahaya seperti penyakit dan lain-lainnya. Bahasa karena memang dalam hal ini selalu bergerak dengan masyarakat, mau itu di Indonesia ataupun di negara lainnya, itu sama saja di mana saja, itu menjadi salah satu tantangan, dan juga tantangan lainnya adalah bahwa memerlukan waktu untuk membiasakan sebuah istilah-istilah gitu. Istilah baru, mau itu berhubungan dengan status kesehatan atau misalnya dengan penamaan dari penyakit, mau itu COVID atau seperti apa harus disebutkannya gitu dan dibahasakannya seperti apa, atau PSBB atau seperti itu. Terus terang, kalau dari kacamata saya sendiri, saya juga masih dengan segala macam akronim yang ada beredar saat ini itu banyak sekali. Saya pun juga masih suka mengalami kebingungan. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara dengan orang-orang yang nggak punya akses media atau informasi yang langsung, yang atau tidak bisa langsung memahami dan perlu penjelasan. Perlu dipertimbangkan bahwa di dalam perkembangan bahasa seberapa lamanya perlunya dari misalnya ada satu istilah didefinisikan oleh let's say pemerintah sebagai lembaga resmi sampai akhirnya itu digunakan dan dipahami dan diserap sama setiap masyarakat di Indonesia. Itu pasti punya waktu dan kayaknya dengan walaupun misalnya dengan segala macam public service announcement, segala macam upaya, itu pasti masih banyak bocornya karena kita nggak punya akses yang sama. Dalam hal ini ya diperlukan sangat banyak bantuan dari masyarakat, dari mau itu dari lembaga-lembaga non-profit misalnya yang juga bisa ikut membantu atau siapapun yang kira-kira punya gerakan sosial yang bisa turun tangan untuk istilahnya ikut mensosialisasikan, kemudian bisa memberikan pemahaman yang lebih. Sulitnya adalah juga kalau misalnya kalau misalnya kita sosialisasi juga pakai bahasa daerah, artinya ada beberapa hal misalnya dari pemerintah, misalnya dari penyusunan key messages dari pemerintah, dari sumber resmi, kemudian sampai ke bahasa daerah pun ada alokasi dana untuk penerjemahan atau untuk pendekatan dan lain-lainnya yang harus dipertimbangkan lagi. Nah, pertanyaannya apakah itu juga memang satu hal yang ikut dipertimbangkan pada saat informasi tersebut itu sudah dianggarkan untuk dikomunikasikan seperti itu. Misal pun seringkali itu masih minim ya, atau karena memang ini darurat, di sini kita juga bisa melihat bahwa struktur kita masih sangat dalam bentuk reaktif dan kita ya ada bagusnya juga. Kita masyarakat yang lumayan melakukan learning by doing. Jadi artinya dengan ini terjadi, kita akhirnya belajar apa saja yang diperlukan untuk komunikasi dari suatu pesan yang yang di saat-saat yang genting ya seperti ini, yang di saat-saat yang di mana kita mengalami bencana. Perlunya ada rencana dan perlunya ada waktu yang harus dipertimbangkan sampai si bahasa itu sebenarnya tersampaikan sampai semua lapisan masyarakat. Tapi ditambah lagi beda-beda di setiap kultur, saya rasa, mau itu di kultur yang barat atau misalnya kalau di kultur di sini, kalau misalnya orang-orang yang sudah punya, let's say di negara-negara barat tuh banyak yang punya akses ke media, akses ke informasi yang lebih cepat, yang tidak terbatas, yang misalnya pendidikannya rata,
mereka juga bisa mencari informasi ya atas dasar data. Itu juga mereka cuma menggunakan channel resmi itu udah cukup. Gimana dengan kalau di sini kita juga di Indonesia sebagai masyarakat yang lumayan sosial gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sumber resmi saja, tapi karena kita adalah budaya dari cerita, menyampaikan cerita dan harus lisan dan lain-lain, itu sangat membantu untuk benar-benar bisa menyampaikan semua pesan. Apakah semua pesan pada saat kita misalnya menyampaikan kepada teman kita atau misalnya para staf yang di lapangan atau siapapun yang kira-kira harus menyampaikan pesan ataupun dokter dan lain-lain yang harus bisa bisa memberikan pandangan atau bisa menerjemahkan, ya itu adalah tugas kita tambahan gitu, karena ini indahnya di Indonesia adalah bahwa kita harus istilahnya bergotong royong dalam hal tersebut, dan itu pun juga untuk menyampaikan informasi dan komunikasi, bridging si bahasanya. Alangkah pentingnya kalau misalnya bahasa daerah memang digunakan. Cuman saya menyadari kalau dalam masa seperti ini tuh akan sulit dari segi penerapan secara resmi langsung, karena ya mungkin dalam beberapa hal ada sumber resmi yang bisa dilakukan, tapi apakah dari sumber resmi itu benar-benar bisa pesannya itu tidak dibaca cuman sambil lewat doang. Kadang-kadang ada beberapa sumber dari saya ngelihat banyak inisiatif atau kampanye yang kayak yang melakukan kayak seperti public service announcement dalam bahasa daerah, yang itu sangat bagus dan itu sangat kontekstual dan juga lebih mudah diingat, dan itu juga salah satu faktor yang sangat penting. Kita memang harus menyampaikan informasi yang memang bisa istilahnya bisa langsung diingat gitu, dan saya rasa di dalam hal tersebut kemungkinan besar juga media lokal juga punya andil yang besar, dan jika mereka memang juga menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi kalau secara keseluruhan menggunakan kata-kata bahasa Inggris ya kalau tidak bisa dihindari, ya kita coba cari padanan katanya, kita cari di sumber resminya, tapi lagi-lagi di suasana seperti ini konteks gentingnya penyampaian informasi itu lebih penting, dengan caranya dan dengan alokasi dananya juga kemungkinan besar dibandingkan dengan kita korek akan bahasa kita atau struktur bahasa kita. Dan mungkin yang terakhir, salah satu halnya juga kita melihat ya banyak jalan yang istilahnya pas waktu itu ada meme yang beredar, ada gambar yang beredar yang jalannya ya maunya di lockdown tapi di download misalnya, atau yang lain-lain. Nah, itu di satu sisi jadi bahan celaan dari orang, atau misalnya bahan untuk kita pedulikan, atau kita jadi miris, atau kita malah jadi ketawa gitu. Tapi itu adalah salah satu contoh yang creme deluxe bagi saya. Bahwa bahasa itu perlu waktu untuk disampaikan, atau penyesuaian bahasa itu perlu waktu untuk disampaikan, dan kita harus mempedulikan saat kita menyusun kalimat atau pesan dengan orang-orang yang akan menggunakannya gitu. So it takes time. Jadi itu butuh waktu juga ya untuk menyesuaikan bahasa, menyampaikan makna seperti yang tadi digarisbawahi sama Mbak Mira, supaya orang benar-benar memahami apa yang kita komunikasikan. Makasih banyak Mbak Mira, Direktur Polyglot yang juga merupakan seorang ahli komunikasi strategis ya. Sehari-hari juga bekerja di bidang ini ya. Pandangannya tadi juga sangat berharga. Nah, untuk mengefektifkan waktu kita, mungkin kita langsung aja nih ke banyak pertanyaan, Mas. Dari Sabang sampai Merauke, Mbak Mira. Tapi tentunya mungkin nggak sempat, jadi saya merangkumkan tadi beberapa poin. Nanti silakan Mas Ivan ataupun Mbak Mira boleh langsung menjawab ya.
Jadi saya kelompokin ada 3 hal nih. Yang pertama, dari Unhas Mas Erwin, yang disebutkan bagaimana jika orang yang kita berdiskusi, berbicara itu memang sudah terbiasa menggunakan bahasa gaul, bahasa informal, bahasa campur gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang terkadang juga mungkin lewat Twitter atau cuitan segala macam lebih efektif dipahami orang ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menggunakan bahasa yang baku tidak kaku itu, berusaha untuk menyesuaikan bahasa dengan kaidahnya, atau kemudian kita harus melakukan hal yang lain? Bagaimana pandangan Mas dan Mbak di kasus ini? Dan melihat perkembangan penggunaan campur-campur ini, ataupun informal ya, cara bahasa gaul, apakah ini juga akan mempengaruhi perkembangan dari kaidah tatanan bahasa Indonesia sendiri? Itu kayak makhluk hidup nggak sih? Apakah tatanan bahasa Indonesia juga itu berkembang gitu dari satu waktu ke waktu? Yang kedua, kategori kedua ini terkait leksikon bahasa Indonesia yang baku dan tidak kaku. Apa sih kiat-kiat atau strategi baik kita sebagai individu ataupun instansi di kantor ataupun di perusahaan, di instansi kita? Gimana kita cara bisa merevitalisasi atau mendongkrak supaya leksikon bahasa Indonesia ini menjadi normal baru gitu, sebuah yang lazim bisa kita gunakan dan tetap asik ibaratnya gitu kan. Yang terakhir ini cukup trivial tapi menarik menurut saya adalah ada nih dari teman dari ASA kita dari OJK nanyain kalau di bahasa Inggris teman-teman sudah menggunakan yang namanya Grammarly. Jadi langsung tuh di online bisa ngecek secara grammar, tata bahasa dan segala macam Inggris Indonesia. Inggris ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu udah ada nggak sih, Mas? Atau mungkin narabahasa nih pengen masa depan ke depannya menciptakan semacam ini nih gitu kan. Dan trivial yang kedua tuh ada juga nih dari Alwin, kalau di bahasa Inggris kan ada juga akun seperti Grammar Nazi gitu. Mas Ivan atau Mbak Mira nih tertarik untuk bikin semacam itu nggak sih, Grammar Nazi untuk versi Indonesia, Indonesia yang baku tapi tidak baku. Jadi mungkin itu jadi apa namanya buzzer ya atau influencer tersendiri untuk mensosialisasikan Indonesia yang sesuai kaidah baku tapi tidak kaku. Silakan Mas Ivan dan Mbak Mira. Oh, Mas Ivan mungkin banyak pertanyaannya yang lebih yang banyak berat ini. Pertanyaannya. Tekan ya berat ya. Mas Ivan? Sorry, masih di mute. Sorry, lupa. Oke, bagaimana menghadapi orang yang terbiasa menggunakan bahasa campur? Ini saya terus terang ya, teman-teman saya itu banyak yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah istri saya. Istri saya itu memang dia selama karirnya bekerja di perusahaan multinasional, jadi memang dia terbiasa untuk bicara bahasa Inggris, atasannya segala macam juga orang bukan penutur bahasa Indonesia, dan salah satu dampaknya adalah dia suka mencampur. Dulu waktu saya pertama belajar bahasa, yang saya lakukan adalah selalu mengoreksi dia setiap saat dia berbuat kesalahan. Tetapi saya menyadari bahwa kemudian itu tidak ada gunanya. Artinya yang terjadi adalah komunikasi tidak terjalan, tidak terjadi. Itu yang muncul. Nah, yang saya lakukan, ya saya tetap menggunakan gaya saya, dia tetap menggunakan gaya dia. Artinya begini, ketika di dalam komunikasi, itu memang cara menyampaikan pesan itu cukup penting. Ketika tapi akan jauh lebih berarti ketika kita berfokus pada pesannya, terutama ketika kita sudah tahu bahwa memang orang yang berbicara dengan kita itu seperti itu, ya buat apa kita protes terus-menerus kan? Jadi kalau buat saya, ya sudah, bagi kita bagaimana cara kita berkomunikasi, bagi dia cara dia berkomunikasi. Nanti akan saling berpengaruh kok. Saya ambil contoh lain. Saya punya kawan diskusi, seorang profesor di UI, Pak Alan Stevens namanya. Beliau itu kalau ngobrol sama saya, beliau selalu menggunakan bahasa Inggris. Mengapa? Karena beliau memang orang Inggris dan terbiasa berpikir dalam bahasa Inggris. Tapi saya bicara dalam bahasa Indonesia. Karena buat saya jauh lebih nyaman buat saya ngomong bahasa Indonesia. Dan kami berdua bisa saling memahami. Jadi dia ngomong pakai bahasa Inggris, saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan tidak saling mengganggu, tidak berusaha untuk, Pak harusnya kayak gini. Nggak ada yang berusaha untuk mengoreksi itu. Nah,
ini masuk ke pertanyaan yang terakhir tadi. Apakah saya tidak berminat menjadi polisi bahasa? Jawabannya dengan tegas tidak. Bukan itu caranya untuk memperbaiki kesalahan berbahasa. Bukan itu. Kalau menurut saya, yang didapat dengan profesi atau akun-akun polisi bahasa itu hanya masalah sensasi. Saya persilakan kalau ada yang mau mengambil pekerjaan itu, mungkin ada yang perlu ya. Tapi yang jelas bagi saya, misi saya adalah meningkatkan kecerdasan atau kemampuan berbahasa orang Indonesia dengan cara yang baik. Itu yang saya inginkan. Saya ingin, kenapa Narabahasa didirikan kan waktu itu adalah, saya merasa tidak ada nih orang yang mengajarkan kepada orang dewasa Indonesia bagaimana berbahasa Indonesia untuk keperluan dia di dalam pekerjaan. Orang pikir karena kita orang Indonesia menulis surat dalam bahasa Indonesia udah lancar. Enggak, kata siapa? Menulis surat panjang-panjang kemudian orangnya nggak paham. Nah, itu yang sebenarnya berusaha saya lakukan. Jadi ini sekalian menjawab yang nomor 5 ya. Saya sama sekali tidak berniat untuk menjadi polisi bahasa. Nomor 2, apakah ketidakberaturan berbahasa ini akan berpengaruh terhadap tatanan bahasa Indonesia? Jawaban saya enggak ya. Artinya itu kan oknum, itu satu kelompok. Ini sama seperti kalau kita bertanya, apakah gaya bahasa alay, apakah bahasa prokem itu bakal berpengaruh terhadap bahasa Indonesia? Tidak. Kenapa begitu? Karena ini lazim di dalam semua bahasa. Tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun, itu punya yang disebut dengan selang. Selang bahasa ya, bukan selang air. Nah, selang ini, bahasa Inggrisnya slang, cuman saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia selang. Selang ini adalah suatu gaya berbahasa musiman yang ada pada satu kelompok penutur tertentu yang digunakan untuk menunjukkan identitas atau menyimpan rahasia dan lain-lain. Jadi saya menganggap ini sebagai suatu selang dan ini gejala yang lazim. Ya, yang paling perlu mungkin begini, bagaimana kemudian para penutur yang terbiasa dengan gaya bahasa selang ini bisa menggunakan ragam bahasa yang tepat pada kondisi yang tepat. Jangan sampai misalnya orang yang terbiasa bahasa alay waktu menyapa dosennya itu kemudian dengan bahasa alay juga. Nah, itu kan yang bahaya kan. Terus kemudian yang nomor 3, bagaimana caranya bahasanya keren banget, merevitalisasi, ini pejabat pemerintah banget nih kata-katanya ini. Bagaimana merevitalisasi leksikon menjadi normal yang baru. Ya ini pejabat pemerintah banget. Intinya begini, sesuatu kalau kita pakai, dia akan lestari. Kita memakai keterampilan kita naik sepeda, itu kita bakal terampil naik sepeda. Kita tetap latihan berenang, kita akan terampil berenang. Demikian juga keterampilan bahasa, keterampilan menggunakan kosakata. Kalau misalnya kita sekadar tahu bahwa rinai itu artinya hujan, bahwa lejar artinya capek banget, tapi kita tidak pernah menggunakan itu, percuma. Gitu. Kalau ya cobalah. Misalnya gini, aduh hari ini gue lejar banget. Daripada exhausted kan mendingan lejar kan. Aduh, gimana Sobat Rudin? Daripada pakai Sobat Miskin, kita pakai Sobat Rudin. Nah, jadi kuncinya untuk kita melestarikan kosakata yang jarang dipakai itu adalah dengan memakai. Sebenarnya salah satu peran penting para sastrawan adalah hal ini. Kalau misalnya teman-teman melihat karya-karya zaman Balai Pustaka, agak jadul, cuman sekarang udah mulai diterbitkan ulang. Kayak kemarin saya mengadakan siniar podcast dengan Mbak Leila Khudori, membahas buku Anak dan Kemenakan dari Marah Rusli. Salah satu manfaat dengan membaca buku-buku Balai Pustaka adalah kosakata kita luar biasa kaya. Itu kata-kata yang selama ini kita tidak pernah dengar, tidak pernah baca, tiba-tiba itu muncul di depan mata kita dan kita harus mengartikan hal tersebut. Terpaksalah kita buka kamus. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengetahui arti suatu kata yang tidak lazim kita dengar atau baca tersebut adalah mempraktikkan. Kan lumayan kan ngagetin teman tiba-tiba, nih rinainya nggak asik banget nih, lagi nunggu kok tiba-tiba rinai. Hah, lu bawa kompor? Orang-orang kan mikirnya rinai itu kan nama kompor kan. Tapi itu juga bisa menjadi suatu penarik buat percakapan. Kalau kita bandingkan antara ragam tulis dan ragam lisan, biasanya untuk menggunakan kata baru di dalam ragam tulis lebih gampang. Karena ragam tulis itu memungkinkan kita untuk berpikir kan. Ragam lisan lebih sulit. Jadi mulailah misalnya dengan teman-teman gunakan kata walakin. Walakin itu akan tetapi.
meskipun demikian dalam tulisan. Jadi ada cukup banyak yang sebenarnya bisa dipakai bahkan di dalam ragam resmi. Terus kemudian yang nomor 4, Grammarly versi Indonesia. Sayangnya mohon maaf belum ada sampai sekarang. Pengecek ejaan atau validator untuk tata bahasa itu sangat dipengaruhi oleh kemajuan penelitian kecerdasan buatan dalam suatu bahasa tertentu. Sayangnya dalam bahasa Indonesia kemajuan penelitian linguistik tentang kecerdasan buatan bahasa Indonesia tuh belum terlalu maju. Kalau bahasa Inggris sudah maju, artinya berkembangnya kan sejak tahun 1950-an. Kalau bahasa Indonesia mungkin paling tahun 2000-an mulai banyak penelitian tentang kecerdasan buatan. Dan itu pun juga masih belum optimal. Jadi saya ragu apakah bakal ada Grammarly untuk bahasa Indonesia dalam waktu 3 tahun lah. Mungkin kalau 5 tahun mungkin iya, tapi 3 tahun ke depan paling banter pengecek ejaan. Kalau untuk pengatur tata bahasa kayaknya masih susah. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Mas Ivan. Mbak Mira mungkin? Iya, Silakan. kayaknya kalau mungkin saya nggak bakal sampai semua pertanyaan saya ikut jawabkan ya. Tapi yang pasti kalau soal permasalahan kita harus ikut-ikutan jadi pakai bahasa gaul, itu seperti kayaknya kalau itu bukan kita ya untuk apa juga ya, sama seperti tadi Mas Ivan bilang. Soalnya kalau misalnya memang kita menyampaikan pesan itu dengan niatnya apa yang menjadi pemahaman kita, kemudian kita harus menerjemahkan kepada caranya yang beda dan akhirnya datangnya penjelasannya malah jadi rumit dan aneh, itu justru malah jadi nggak bakal diterima juga sama orangnya. Jadi kita sesuai dengan kredibilitas kita, dengan gaya kita saja menyampaikannya. Saya juga dari contoh saya pribadi aja, saya juga berusaha menggunakan bahasa Indonesia lebih-lebih lagi dalam konteks seperti ini atau yang lain-lainnya dengan cara dengan lebih kesadaran yang lebih tinggi daripada dibandingkan misalnya saya bicara dengan teman-teman atau dengan misalnya ada satu webinar lainnya yang memang dengan bahasa lainnya lah gitu. Kita harus benar-benar mengetahui di mana kita bisa menggunakan bahasa tersebut, mau menggunakan bahasa daerah, mau menggunakan bahasa Indonesia, mau menggunakan bahasa formal. Dan saya rasa orang Indonesia kan sebenarnya ulet juga. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan dengan generasi mana yang kita sedang bicara atau dengan siapa yang kita bisa bicara. Kita nggak perlu benar-benar jadi istilahnya kaku, tapi untuk istilahnya memperkaya kosakata kita, tidak ada salahnya untuk selalu menjadikan kebiasaan untuk menjadi sumber referensi, misalnya sering-sering ngecek lini masanya Mas Ivan misalnya, atau baca-baca KBBI. Ya saya di kerjaan juga sering nih akhirnya gitu. Oke, kalau saya harus menerjemahkan sesuatu dan rasa-rasanya nggak sampai hati kalau misalnya saya harus menuliskan sesuatu dalam bahasa Indonesia, terus tiba-tiba ada istilah bahasa Inggris. Kalau sebisa-bisanya itu menggunakan bahasa Indonesia, ya dipakailah gitu. Kalau apalagi dalam surat resmi seperti itu. Di mana kita bisa mendapatkannya, ya itu di misalnya di sumber yang di Badan Bahasa, di KBBI, dan lain-lain. Itu benar-benar memang saya juga emang ikut harus menambahkan bahwa itu memang penting menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita tahu sumber-sumber yang terpercaya seperti apa, otomatis kita akan ngecek, oh ini nih yang istilahnya yang menjadi referensi untuk bahasa kita. Tentunya baca tulisan itu yang penting. Tapi menurut saya jangan terlalu ini sama media juga. Hati-hati gitu dalam hal
ya kita dapat istilah baru, tapi lebih baik kita ngecek sendiri apakah ini pemahamannya sesuai dengan apa yang disampaikan, karena belum tentu yang lewat media massa itu sama gitu. Kemudian soal apa ya, akun grammar Nazi, kalau bagi saya pribadi itu kayaknya akan menjadi apa pekerjaan yang luar biasa, bikin capek juga. Karena munculnya banyak pertanyaan, munculnya banyak kontroversi dan perlu kebiasaan juga. Jadi apabila memang ada orang yang punya panggilan seperti itu, dipersilakan sekali untuk menjalankan tugas tersebut. Tapi kalau misalnya kita bicara dari segi Polyglot Indonesia ya, dari komunitas ya kita ikut menggandeng, mereferensikan kepada sumber-sumber resmi di mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai bahasa Indonesia yang benar atau yang lain-lainnya. Jadi lebih baik kita membiasakan orang-orang, teman-teman untuk mencari referensi yang bagus itu di mana gitu, daripada kita kasih solusi. Agak harus ada sedikit padanan kata mind shift ya ini. Jadi harus ada sedikit perubahan, pergeseran dari cara berpandang kita gitu untuk dan kebiasaan kita, jangan sampai kita mau tahu yang ini ya, yang gampang gitu. Walaupun zaman sekarang dengan segala macam teknologi itu kita terbantu sekali dalam bahasa-bahasa lainnya. Kemajuan dalam segi pencatatan bahasa atau untuk kesiapan bahasa untuk memajukan teknologi atau dimajukan oleh teknologi itu juga tergantung dari kita dan disiplinan dan referensi yang memang kita gunakan supaya itu bisa jadi resmi. Dan saya juga pelajarin dari teman-teman saya yang memang bergerak di bidang artificial intelligence untuk linguistik, bahasa Indonesia dalam hal ini sulitnya itu karena untuk saya aja ada banyak sekali sapaannya yang dalam bahasa Indonesia digunakan. Jadi bayangkan satu sistem komputer itu harus bisa melihat atau menganalisa saya, aku, gue, bla 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 dan lain-lain, kan banyak sekali dan belum lagi itu yang mau itu bahasa formal atau yang lainnya. Walaupun itu nanti oke, ini harus ada padanan katanya, misalnya bukan untuk bahasa formal kamu menggunakan itu, tapi itu masih menjadi tantangan saya rasa karena bahasa Indonesia itu kayaknya kalau kita lihat dari segi bahasa dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing, mereka sudah sangat resmi dan itu sesuai dengan yang digunakan oleh masyarakat selalu setiap saat. Nah, kita gap-nya itu apakah bisa sama seperti itu, maka kita bisa maju sama seperti itu, atau kita masih ada gap-nya karena kita masih sangat kontekstual. So, ya tantangannya di situ sih. Dan kalau menurut saya pribadi, it's on us. Ya, kita yang harus bertindak untuk bisa istilahnya membiasakan yang resmi atau yang memang benar-benar bahasa Indonesia untuk kita praktekkan juga. Dan itu menjadi hal yang memang kita juga bisa pakai untuk sehari-hari. Iya, jadi emang makasih banget Mbak Mira, memang butuh waktu ya untuk bisa merubah paradigma dan bisa mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing, kalau kata Mas Ivan Lanin tadi ya. Ini seru banget diskusinya, masih banyak beberapa pertanyaan lagi yang belum terbahas, tapi sayang sekali waktu kita sudah terbatas, bahkan sedikit overtime. Makasih banget loh, by the way, ngomong-ngomong, kepada Mas Ivan Lanin, dengan juga Uda Ivan Lanin, dan juga Mbak Mira, atas waktunya. Semoga akan lebih banyak lagi orang-orang seperti Mas Ivan, Mbak Mira yang terus mengutamakan bahasa Indonesia, mempromosikan pentingnya bahasa Indonesia, kayanya bahasa Indonesia, sejarah dan nilai budaya di balik bahasa Indonesia itu sendiri, dan terutama juga buat pemuda,
buat aparatur muda, semoga kita terus bisa mengutamakan dan melestarikan bahasa Indonesia yang baku namun tidak kaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ivan dan Mbak Mira untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang aparatur muda dan kegiatan kita dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, silakan cek di Instagram kita @aparaturmuda. Dan karena ini bulan amal, bulan Ramadan, kita juga mengadakan acara bagi THR kepada Yayasan Santunan Keluarga Aisyah Setia Budi. Dan itu bisa teman-teman cek caranya langsung di Instagram kami. Sebelumnya kita juga buat donasi untuk COVID-19 ini ya. Dan tentunya teman-teman yang bekerja di kementerian ataupun di publik sektor, kita mengundang teman-teman untuk juga bisa bergabung di aparatur muda dan cek lebih lanjut di Instagram kami. Oke, terima kasih banyak Mas Ivan dan Mbak Mira dan teman-teman sekalian. Saya Niwa atas nama pengurus dan panitia dari aparatur muda mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.